Alhamdulillah ini Bu Kartini masih ada, karena masih ada pertanyaan untuk Ibu ya Bu ya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya akan coba share screen. Ini sepertinya banyak yang bisa dijawab oleh Pak Ridwan terkait dengan pertanyaan yang sudah kami rangkum dalam daftar pertanyaan yang kami ambil dari chat room ya. Pertanyaan untuk Ibu Kartini itu ini Pak Bu, yang mohon izin kami mau menanyakan untuk swab antigen ini mohon dipastikan saja jika dibebankan kepada peserta agar ditetapkan oleh kementerian terkait, karena peserta sepertinya berharap pada pemerintah daerah. Sementara keadaan keuangan pemerintah daerah saat ini tidak memungkinkan atau tidak teranggarkan. Seperti itu Ibu. Kalau tadi penjelasan dari Pak Ridwan kan sangat variasi ya, jadi banyak sekali kolaborasi yang sudah dilakukan. Dan kami tadi di awal sudah melihat surat edaran yang Ibu berikan pada Dinas Kesehatan setempat untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Mohon penguatannya Ibu. Terima kasih Ibu. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, ada surat edaran dari Direktur PLT Dirjen P2 menjawab surat Pak Dirjen Iwan bahwa memang kita mengupayakan bahwa tes antigen itu bisa dilakukan didukung oleh pemerintah daerah, di mana kit dari tes antigen itu akan dikirimkan dari pusat. Sebetulnya bukan dari sudah ada di daerah, sudah dikirim ke daerah oleh pusat. Nah, kalau kurang maka daerah bisa meminta kembali ke pusat gitu. Jadi khusus untuk kegiatan seleksi PPPK ini yang sesuai dengan permintaan Pak Dirjen dan itu sudah direspon begitu. Terima kasih. Terima kasih sekali Ibu untuk jawabannya. Semoga Bapak Ibu, teman-teman semua dari Dinas Pendidikan dan BKD setempat sudah memahami betul dan segera jika memang masih ada pertanyaan seperti ini bisa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, tapi setelah saya rangkum itu pertanyaannya kurang lebih sama, dan ini mohon Pak Ridwan, mungkin Pak Dirjen bisa membantu menjawab. Mungkin Pak Ridwan ya berdasarkan pengalaman, dan itu nanti bisa kami jadikan sebagai masukan untuk kami. Yang pertama, bagaimana bila pada jadwal yang telah ditentukan ada pelamar yang dalam kondisi positif COVID dan harus melaksanakan isolasi. Apakah bisa dilakukan reschedule atau bagaimana? Sebenarnya tadi sudah dijawab oleh Pak Ridwan, tapi mungkin perlu penguatan untuk peserta karena dia menuliskan pertanyaan di chat, dan mungkin juga penguatan dari Ibu Dirjen. Kemudian nomor 2 ini untuk Bu Dirjen juga, jika peserta tes P3K ada yang belum vaksin, apakah tetap bisa mengikuti tes mengingat waktu sangat mepet untuk melakukan vaksin? Itu dua pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan Pak Ridwan terlebih dahulu, kemudian Ibu Kartini. Baik, langsung saja supaya tidak lama-lama. Bisa dan harus bisa. Prinsipnya harus bisa di reschedule. Hanya saja mekanismenya saya tidak tahu di UNBK di P3K non-guru itu harus menghubungi siapa. Itu harus clear. Apakah GTK Kemendikbud, apakah bisa Dinas Pendidikan setempat gitu ya. Nah, mekanisme yang lain-lain juga sudah saya sampaikan. Kami biasanya H+17 pasca yang bersangkutan melapor dan instansinya melapor ke kami. Gitu. Harus bisa, Bu, seperti kami sampaikan, dan saya sampaikan tadi ke Pak Dirjen ada antara tahap 1, 2, 2, 3 itu nampaknya ada 3 minggu ya. Insya Allah itu bisa dipakai untuk itu. Nah, mekanisme selanjutnya di P3K Guru, monggo di Prof. Nunuk yang lebih tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Mohon Bu Dirjen untuk pertanyaan tentang vaksin. Ya, mohon Bu Dirjen barangkali bisa memberikan penguatan untuk pertanyaan ini tentang yang belum vaksin, dan masih ada lagi
terkait dengan ini. Jika mohon izin, bagaimana kalau calon peserta bersangkutan tidak bersedia divaksin, tapi menunjukkan surat deklarasi sehat? Apakah ada ruang khusus agar peserta tersebut dapat ikut serta dalam ujian tersebut? Itu Bu Dirjen. Bu Dr. Kartini enggak kedengaran suaranya ya? Ya, Ibu masih mute, Ibu. Oh, Ya. Terkait nomor 4 ya, yang tidak bersedia divaksin. Ya, betul Ibu. Ini agak repot juga ya, karena sebetulnya tujuan pemerintah adalah bagaimana kita membangun yang namanya kekebalan bersama dan juga untuk mendukung masing-masing. Surat deklarasi sehat bukan adalah menyatakan bahwa dia sehat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sony juga bahwa kalau dia menyatakan saya sehat, bukan berarti karena virus itu tidak terlihat. Bahkan yang sudah di PCR pun, hari ini PCR bisa negatif, besok belum tentu dia negatif. Karena mungkin hari ini pas pada waktu PCR, dia dalam kondisi belum jumlah virusnya belum terlalu banyak, belum terdeteksi. Tapi besok biasanya, makanya mengapa kadang-kadang kita diminta untuk isolasi mandiri seperti 5 hari diperiksa kembali, karena dalam waktu 5 hari masih memungkinkan. Saya menganjurkan kalau memang calon PPPK seharusnya mau divaksin. Begitu. Ya. Terima kasih. Kecuali kalau yang bersangkutan memang punya kondisi misalnya baru saja COVID, atau memang dalam kondisi ketika dia punya penyakit yang tidak bisa dilakukan vaksin saat itu, misalnya hipertensinya tidak terkontrol, atau ada penyakit-penyakit lain yang memang dinyatakan oleh dokter ditunda dulu untuk vaksinasinya. Saya pikir itu, dan ini adalah salah satu upaya bagaimana kita mempercepat vaksinasi di seluruh Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk penjelasannya, dan itu sudah tertuang dengan jelas dalam surat edaran dari Bu Dirjen ya Bu, terkait dengan kewajiban vaksin ini, dan sudah memfasilitasi pelaksanaan vaksin ini. Terima kasih sekali, dan mohon ini disampaikan kepada seluruh peserta ya dari Bapak Ibu BKD terkait hal ini. Jadi deklarasi sehat itu bukan sebagai pengganti vaksin. Baik, ini untuk pertanyaan untuk kami ini sepertinya BKD Halmahera Selatan. Saya tanyakan tentang proses pelaksanaan seleksi mulai dari waktu, tempat pembagian, dan seterusnya. Semua info ditanyakan kepada BKD. Pak Ridwan bisa membantu menjawab pertanyaan ini sebelum kami tambahkan penguatannya, Pak Ridwan. Enggak Bu, ini pertanyaan buat yang guru Bu. Kalau BKD Halmahera Selatan saya kira sudah berkomunikasi dengan sangat baik. Terima kasih teman-teman dari BKD Halmahera Selatan. Untuk yang CPNS dan P3K non guru itu sudah pasti Bu, jadwalnya sudah kami sampaikan. Mereka sudah menyampaikan titik lokasi mandiri. Ini yang ditanyakan adalah tentang yang guru ya, yang apa namanya? Itu adalah wewenang Ibu. Saya salah kalau menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridwan. Kami menambahkan sedikit bahwa mungkin sedikit berbeda untuk CPNS, untuk ASN guru terkait dengan kolaborasi ini. Jadi untuk seleksi ASN P3K guru, penyelenggaraan seleksi ASN P3K guru ini kami Kemendikbudristek menitipkan semua penyelenggaraannya di Dinas Pendidikan Provinsi. Dan dari Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sudah menghimbau atau sudah menjadwalkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, BKD, dan juga Dinas Kesehatan setempat terkait dengan menyikapi edaran dari Bu Dirjen terkait dengan pelaksanaan seleksi, pelaksanaan antigen maupun dengan kepanitiaan di daerah. Jadi memang kami mungkin berbeda dengan di BKN ya, dengan Pak Ridwan, karena penyaluran penyelenggaraan pembiayaannya ada di Kemendikbudristek, dan kami menyalurkan bantuan pemerintah untuk penyelenggaraan seleksinya itu ada di Dinas Pendidikan Provinsi. Demikian Bapak dari BKD Halmahera Selatan, semoga bisa
memperkuat ya, dan mohon kiranya untuk berkoordinasi, nanti kami akan memantau kembali. Ini sama dengan pertanyaan yang nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 itu jadwal pelaksanaan teknisnya akan diberikan Bapak Ibu semuanya di hari ini di akun SSC ASN BKN-nya masing-masing. Di situ bisa mencetak kartu sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Ini pertanyaan ini masih berkaitan dengan pengalaman Pak Ridwan dan juga Bu Dr. Kartini, Dr. Gigi Kartini. Jika peserta dicek suhu di atas 37,3 pada saat diisolasi di ruang khusus, apa tesnya ditunda? Hanya suhu, Bu Dokter. Sebab jika tesnya di ruang, apakah akan ditunda atau tesnya di ruang isolasi? Karena jika tesnya di ruang isolasi, maka akan terkendala dengan fasilitas seperti ini. Kalau suhunya di atas 37 saja, tetapi dia sebenarnya sudah membawa hasil tes antigen. Kalau saya tangkap dari penjelasan Pak Ridwan tadi, bisa ya Pak Ridwan ya? Izin Bu Ses, Ya. betul kalau hanya sekadar di atas 37,3, tetapi kemudian yang lain-lain tidak menunjukkan bahwa mereka COVID ya, jadi swab antigennya atau PCR-nya sudah ada, deklarasi sehatnya ada, tidak ada tanda-tanda gemetar, apalah nanti Bu Kartini yang nanti tahu, saya nanti salah, kalau saya kan cuma dokter cinta aja Bu, kalau Bu Kartini kan dokter beneran. Itu nanti itulah pentingnya Bapak Ibu adanya tim kesehatan di sana. Even itu hanya perawat gitu ya, bukan hanyanya, tapi mereka yang lebih paham daripada kita. Kalau ada dokter lebih bagus. Di BKN itu ada dokter, ada perawat, rata-rata itu. Nah mereka yang bisa menyampaikan, oh ya ini berdasarkan apa namanya penampakan luarnya ini masih bisa, hanya mungkin kemarin sempat apa gitu, atau tidurnya kurang gara-gara soalnya dari Pak Iwan lagi nih yang disalahkan. Mohon maaf, Pak Iwan terlalu sulit misalnya, bisa jadi persiapan itu. Dan kalau di kami, bukan di kami ya, artinya yang memakai CAT BKN lah, saya tidak bilang apa ini karena sama lah, UNBK dan BKN sama aja sebenarnya, dengan CAT BKN sama. Itu kami menyediakan ruang yang kami sebut sebagai hot room tadi, dipisahkan kira-kira jaraknya 10-15 meter dari normal room, di situ masih bisa. Dan ini juga jadi kendala kalau sedikit-sedikit di atas 37,3 kami jadwalkan ulang, kendalanya banyak, resources kami juga terbatas gitu ya, lelangnya juga terbatas gitu, kalau semua di jadwal ulang juga tidak mungkin kan. Jadi dalam hal secara medis masih bisa ikut, monggo silakan di ruang hot room. Saya kira itu dari kami Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Apakah Ibu Dirjen akan berkenan menambahkan sedikit penjelasannya terkait dengan pertanyaan nomor 1 di atas? Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dirjen, suhu 37 di atas 37,2 sebetulnya bukan 37,3, 37,2 itu memang adalah orang sudah demam, gitu ya. Walaupun biasanya orang tidak terlalu merasakan. Dan kita memang tidak tahu apakah dia COVID atau tidak, tetapi ada dua hal. Yang pertama adalah mereka bisa memang COVID menularkan, atau kondisi mereka menjadi lemah bisa tertular. Sepakat dengan Pak Ridwan dan memang sudah kita bahas, maka kalau dia dalam kondisi baik, ketika dia kan sudah capek-capek jauh datang begitu ya, sudah tes rapid, ya dia dipisahkan di ruangan tertentu. Tapi di dalam ruangan itu tetap jaga jarak. Kalau misalnya ruangan lain 1 meter gitu ya, mungkin di situ 1,5 meter sampai 2 meter gitu ya. Dan tetap ada pemantau tenaga kesehatan yang harus memantau dia. Karena kita nggak tahu, tiba-tiba nanti pingsan atau tiba-tiba suhunya mendadak meningkat dengan cepat, kita tidak pernah tahu. Inilah menariknya kesehatan, karena apa? Badan manusia tidak bereaksi yang sama dengan kondisi. Ada yang naik suhunya hanya karena pusing, kata Pak Ridwan, mikirin soal. Tapi ada juga yang memang justru suhunya menjadi turun, gitu ya. Dan yang harus diwaspadai, banyak sekali orang yang langsung, kalau gitu saya makan obat dulu. Jadi begitu masuk suhunya rendah. Nah, itulah sebabnya maka di ruangan tetap menggunakan protokol kesehatan, memakai masker itu menjadi keharusan.
karena orang Indonesia tuh banyak akalnya begitu ya. Tapi ini secara medis memang kita mengharapkan 37 di atas 37,2 dia harus sudah dipisahkan untuk mencegah hal-hal yang terjadi baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain.